lingkungan gitu-gitu. Kalian tahu nggak? Tahu, aku pernah sempet lihat filmnya itu di seksi film apa namanya judulnya seksi killer. Iya. Itu menceritakan itu pencemaran air, terus ada dampaknya ke masyarakat. Di film ini tuh bukan hanya sekedar cerita, tapi film itu tuh realita di Indonesia tuh kayak gimana. Kita tuh tahu. Pas awalnya tuh diceritain di daerah mana sih? Daerah Kalimantan Timur. Oh, itu daerah Itu tuh ngasih tahu awalnya listrik itu dapat dari mana. Gimana itu listrik dapat dari mana? Itu yang batu bara ya. Batu bara kan itu buat listrik ya, buat awalnya buat listrik. Soalnya batu bara itu adalah listrik yang paling murah di Indonesia itu. Gitu. Terus awalnya tuh di Kalimantan itu kan Banyak sawah ya. banyak sawah. Jadi awal itu tanah yang subur lah gitu kan. Indonesia kan terkenal dengan tanah yang subur ya. Terus ada itu pembangunan perusahaan tambang batu bara. Nah, di sana tuh setelah adanya perusahaan itu, jadi masyarakat itu kekurangan air bersih sampai tahu gak sih minumnya itu sampai minum air keruh, air kotor gitu. Beneran minum air kotor gitu? Iya, bayangin aja kayak air kobok-kobokan yang tercampur sama tanah gitu kan. Jadi warnanya tuh nggak jernih lagi gitu, tapi kayak warna abu gitu. Tapi mereka tuh Itu tuh minum soalnya mau gimana lagi kan? Gimana bagi kesehatan mereka? ya pasti Pastinya udah jelas kan. dan jelas Izin mau tanya, terus itu reaksinya warga setempat itu gimana? Nah, terus diceritain di filmnya tuh ada sama bapak-bapak yang dia itu speak up ke pemerintah, bicara ke pemerintah, soalnya karena ini kan lahan mereka gitu, lahan pertanian, mata pencaharian mereka gitu. Kenapa malah dirampas? Malah dirampas, soalnya setelah ada perusahaan itu tuh lahan pertanian mereka tuh jadi nggak kayak dulu lagi, nggak stabil lagi, soalnya banyak tanaman yang mati karena itu airnya udah tercemar, air bersawahnya tercemar. Terus ada salah satu bapak-bapak yang speak up, dan itu ingin keadilan untuk dirinya, tapi dia malah dipenjara selama 5 bulan karena katanya itu dia itu mengganggu urusan pekerjaan perusahaan dan juga tidak menerima dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Padahal kan itu adalah hak dia gitu kan. Awalnya juga pemerintah itu nggak sih manggil siapa sih ya? Pokoknya ada penduduk yang di situ manggil karena kan dia petani kan di situ kan. Manggil terus katanya ngasih tahu ngasih sawah gitu kan. Iya kan nggak sih? Terus habis itu waktu mau dibangun perusahaan itu malah diambil sawahnya. Seakan-akan pemerintah tuh ngasih lahan buat buat kerja, buat ngasih buat mata pencaharian gitu, ngasih lahan. Tapi ternyata diambil lagi. Jadi kayak jilat air liur anjing nggak sih, sama aja ya kan? Umpamanya kayak gitu kan, gitu. Ngasih tapi malah dirampas Dirampas lagi. Itu sumpah krisis banget. Itu di Kalimantan Timur sih ya. Masih ada di tempat lain nggak sih? Di mana sih yang Cianjur? Apa ya? Cianjur atau masih tahu gitu. Di mana sih yang kedua itu ya? Pokoknya di seksi kedua itu ada beberapa wilayah. Nah, pertama kan di Kalimantan Timur. Nah, kan di kedua itu ada Di Kalimantan juga masalahnya tuh kayak bukan itu doang. Yang banyak itu kan? Itu kan dekat sekolahan itu ya. Jadi di perusahaan itu kan emang seharusnya nggak apa-apa ada perusahaan tambang, tapi seharusnya itu perusahaan tambangnya itu Nggak merugikan masyarakat, jadi harus bisa bertanggung jawab lah gitu kalau buang limbahnya itu yang benar. Sampai kan ada tuh yang tentang lubang-lubang itu, jadi ada bekas lubang bekas penggalian pertambangan, terus kan jadi genang air ya, dan ternyata lokasinya itu tepat banget di sekolah anak-anak SD, sampai banyak korban anak-anak yang meninggal karena berenang di situ ya. Ya tahu lah kalau anak SD itu melihat yang kayak gitu mesti mereka pengen coba kan. Padahal kan itu dalam, terus airnya juga kan udah tercampur Terus lagi. Terus itu kan kata di gubernurnya tuh itu kan udah takdirnya meninggal di kubangan itu. Kenapa Gubernur
ditanya malah jawabnya kayak gitu ya. Nah, itu Apa pendapat Anda tentang ini kayak gitu. Ya itu sudah urusan dunia akhirat ya, kayak itu gitu. udah takdir Seharusnya mereka yang Kenapa begitu gitu Iya, ya? iya kan harusnya itu pemerintah nggak seperti itu, harusnya itu dari dari perusahaan itu memberikan kayak benteng lah ya, benteng yang tebal, namanya juga anak-anak kan yang nggak tahu tentang ini, jadi harusnya tuh harusnya tuh dibenteng bahwa ini tuh adalah area berbahaya. Dan kan sebenarnya menurut undang-undang kalau perusahaan tambang itu harusnya jarak antara perusahaan dan pemukiman warga itu sampai 500 kilometer Ya. Tapi ini nggak sampai, benar dekat banget gitu, makanya banyak banget warga yang kena imbasnya gitu. Dimulai dari krisis air bersih sampai banyak yang meninggal karena perusahaannya tidak bertanggung jawab, terus juga karena debunya itu loh, debu dari polusi udara gitu. Polusi udara, sampai di film itu tuh ada ibu-ibu yang nyapu lantai aja sampai debunya tuh hitam banget ya kan, hitam banget debunya itu kan. Itu kalau kehirup setiap hari kan bisa sakit asma, bisa sesak gitu, bisa meninggal secara perlahan gitu kan, kayak gitu. Terus di mana lagi? terus apa ya? Di daerah Jawa juga ada gak sih? Di daerah Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah yang Karimun Jawa itu. Oh iya, di Karimun Jawa. Kalau di sana itu di Karimun Jawa itu yang di film itu tuh tentang pencemaran laut. Oh ya. Tentang pencemaran laut itu pun sama oleh perusahaan Batubara batubara juga. Tapi itu jadi lautnya itu Udah tercemar sama batu baranya gitu, karena tuh mereka tuh ngambil batu bara ditaruh di apa sih ya namanya ya, kayak kapal besar yang dia tuh menampungi batu bara. Nah kan kapal itu kan lewatnya di laut ya. Iya. Nah waktu lewat di laut itu jadi kayak batu baranya itu tumpah gitu loh, jatuh gitu. Nah itu kan mencemari ya sih, mencemari di laut kan. sampai si terumbu karang di laut itu rusak karena rusak Karena kena batu baranya itu kan. Itu sampai ya ada gambarannya lah. Jadi kayak miris banget, padahal kan laut itu adalah makhluk-makhluk laut itu kan yang dilindungi ya, banyak spesies hewan yang dilindungi, harusnya tuh bisa bertanggung jawab lah gitu. Kalau mau lewat laut harusnya bertanggung jawab. Ini malah Nah itu kan juga ada para nelayan ya. Terus reaksi Gubernur Jawa Tengah itu gimana? Kalau tentang hal itu? Gimana ya, itu nggak kayak apa ya, kurang ngerti juga gimana sih. Pokoknya sama kayak yang sama tadi aja dari kayak mana di Kalimantan, dan jadi mereka tuh kayak nggak peduli gitu loh, nggak mau tahu ya. tahu udahlah gitu. Gitu yang penting, jadi mereka tuh kayak ngambil enaknya sendiri, yang penting ada duit gitu kan buat mereka. Jadi Ini kan itu para nelayan, pokoknya itu kata Pak Jokowi ya gitu jelasin. Pokoknya biar para nelayan itu bisa membeli freezer. Nah, membeli freezer untuk ikan-ikannya ya. Terus juga biar anak-anak tuh pintar. Terus iya kata gitu. Pokoknya kayak loh, apa hubungannya gitu. Kalau freezer buat nyimpen ikan nelayan, terus kalau ikan Kalau lautnya tercemar, ikan hidup. Makanya itu aja apa aja masukin di freezer gitu kan? Kalau apa ikan gitu kan? orang itu nelayannya semenjak tercemar itu jadi dikit kan ya jadinya. Pendapatan dari awalnya tuh berapa juta? 13 juta 8 hari ya. Jadi 2 juta. 2,5 juta per sebulan. Jadi kan itu kayak anjlok Sunjing banget kan. jauh banget. Orang juga ikannya juga yang harusnya tuh dia bisa berkembang lebih oke, tapi malah jadi kayak lama. Jadi pas waktu dipancing itu kayak kecil gitu. Ini biasanya itu gede gitu pas dipancing. Kok malah kecil ini? Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya ya karena batu bara gitu sih. Terus yang satu lagi itu di daerah Cianjur, Jawa Barat. Itu yang uap nggak sih? Itu PLTU. Nah, PLTU. Dan kan pembangkit listrik tenaga uap. Emang pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia itu emang paling murah dibandingkan dengan cahaya matahari. Dan apalagi kalau itu? Oke, itulah ya, pokoknya itu paling murah di Indonesia. Makanya masih banyak yang digunakan. Jadi sebenarnya tuh aku tuh bingung mana ya dengan kita butuh listrik gitu. Tapi ternyata di balik adanya listrik ini tuh
merugikan banyak orang penduduk. gitu, banyak penduduk ternyata. Jadi kayak Kita tahunya kan udah ada listrik, kita menikmati gitu ya. padahal orang-orang di sana itu banyak yang malah jadi kesusahan, bahkan mati dengan cepat karena setiap hari Dampaknya itu menghirup uapnya itu. Dan kan banyak anak-anak kecil main di luar ya. Pasti kan juga kena uapnya itu kan. Ya Allah, kalau lihat itu uapnya, ya Allah, warnanya hitam banget ya. Kayak bukan uap biasa lah ya. Bener-bener itu parah sih itu. Kayaknya tuh ada di uapnya itu ada kandungan apa sih ya? Iya, kimianya kayak merkuri. Nah, merkuri kan kalau masuk ke saluran pernapasan ngeri ya. Nah, apalagi tuh banyak anak kecil main di luar, lompat-lompat kayak gitu. Itu mereka tercemar pun masuk di dunia mereka, terus masuk ke sini. Itu nanti bakal secara perlahan jadi membunuh kan. Jadinya kematian pada anak kan banyak ya sih. Jadi banyak anak yang mati muda padahal mereka itu generasi penerus untuk bangsa Berarti ini. desa itu apa? Nanti banyak yang meninggal. Ya karena itu ada apa namanya uap yang tebel itu loh. Bahkan ada sebagian warga yang udah pindah kan, tapi masih ada yang mau mempertahankan lahannya, daerahnya gitu. Masih ada. Itu bener-bener ya itu tadi loh yang di rumahnya itu ya. Bahkan kakek-kakek, nenek-nenek ada yang masih bertahan hidup dengan katanya itu sampai berobat ke dokter itu sebulan 4 kali untuk check up karena dia tuh sering sesak. Padahal awalnya tuh cuma sakit kakek-kakek, nenek-nenek biasa, sakit lansia biasa, dan ternyata setelah adanya perusahaan itu, jadi mereka tuh sering sesak-sesaknya tuh sesak banget gitu, karena sering menghirup udara Di itu. sebulan itu kontrol terus ya 4 kali. Berarti sepekan sekali dong ya. Padahal kan katanya tuh rumahnya tuh jauh dari jalan raya. Harusnya kalau udah dari raya kan segar ya daerahnya. Ini karena dengan polusi itu jadi gitu. Itu gimana tanggapan pemerintah sekitar di sana? Nggak tahu kalau yang Jawa Barat ini Nggak diceritain secara detail detail gitu. Tapi pas waktu apa ya ditanyain, nggak ngerti aku tuh sama filmnya sebenarnya. Cuma bikin gede-gede aja. Sebel segi pemerintah untuk menanggapi kaitannya kurang acuh kayak ya Allah ternyata. Padahal apa masyarakat terkena itu, tapi pemerintah pengennya uang aja. Iya, Nggak peduli. Terus ada nggak sih masalah kependudukan yang lain selain pencemaran air dan pencemaran polusi gitu? Ada yang lain nggak sih? Ada sih pastinya di Indonesia mah banyak ya, banyak. Apalagi masalah pendidikan. Nah, Pendidikan. Itu masih kebetulan banget tadi habis lihat stick and pensil ya. Nah itu benar-benar kurangnya pendidikan pada anak-anak Indonesia gitu. film itu nyeritain tentang krisisnya pendidikan, krisisnya mindset anak-anak dan juga orang tuanya. Pokoknya krisis mindset orang-orang yang emang nggak berpendidikan gitu lah, yang nggak tahu tentang pendidikan. Jadi orang tuanya tuh juga emang nggak ngajarin kayak gitu-gitunya ya, anak-anaknya kan juga ya udah karena ikut orang tua kan jadi nggak tahu apa ya. Jadi itu filmnya itu gimana sih awalnya? Awalnya tuh kan ada anak sekolahan, masih anak SMA. Anak-anak SMA, anak gaul gitulah. Terus awalnya tuh mereka tuh ada perlombaan di sekolahnya itu buat esai. Awalnya mereka nggak tahu buat esai apa nih gitu kan, tentang apa. Terus nggak sengaja di jalan ketemu sama anak jalanan. Itu malam-malam ya? Malam-malam. Terus mereka kayak kepikiran, oh iya nih, mending gimana kalau kita bikin esai tentang anak-anak jalanan gitu, tentang pengangkat, Karena ngeliatnya kasihan nggak sih? kasihan gitu, buta huruf belum bisa belajar tentang rumah, tentang sekolah gitu kan. Apa sekolah apa? Sekolah darurat. Nah, sekolah darurat gitu kan, di rumah yang di kolong jembatan untuk anak-anak kolong jembatan yang kerjanya itu cuma ngamen gitu kan, nyari uang pokoknya mereka. Kasian banget itu. Iya kan, kasihan banget, cuma ngamen. Mereka nggak tahu baca, nulis. Pokoknya Padahal itu ngitung pendidikan uang. itu sangat penting Iya, banget tahu. sekarang itu. Bahkan kan ditanya sama kakak, sama mereka, sama anak SMA itu, orang tua kamu di mana? Ada katanya, kerjanya apa? Mulung katanya gitu, pekerjaan orang tua itu pemulung. Terus kamu ngapain? Aku ngamen gitu. Terus disuruh apa gitu baca
terus diajak Jadi, makan, diajak makan diajak ke makan. restoran. Terus pas suruh pesan, nih kamu mau pesan apa gitu. Hah? Dia bingung. Pasti dia bayar banyak. Terus dia bilang anak kecilnya, aku nggak bisa baca gitu, aku nggak tahu mau pesan apa, nggak bisa baca. Iya. Lah terus kamu, aku bisanya ngitung uang doang, doang. Ya kan karena ngamen ya. Ya katanya, aku ketuang dari orang udah bisa. Udah bisa. Terus ya itu anak-anak SMA-nya kaget loh, loh ternyata kayaknya kan. Nggak bisa baca. Soalnya mereka yang pesanin sendiri lah ya anak-anak. Makanan terus. Nah dari sana tuh mereka bikin esai ya tentang anak-anak jalanan itu. Awalnya tuh si sekelompok anak SMA itu cuma mau menang dari perlombaan itu. Terus ada salah satu temannya itu yang ngomporin gitu. Ah lu mah paling tuh mau menang doang gitu kan, nggak ada pembuktiannya gitu, nggak ada usahanya untuk emang mau majuin anak-anak itu gitu kan. Terus mereka itu kebetulan banget nih, mereka itu sekelompok anak-anak orang kaya gitu. Terus mereka Itu setiap ngomong itu ngasal nggak sih? Enggak, kita orang mau bangun sekolahan kayak gitu ya. sekolahnya lihat aja kita mau bangun sekolah kita sendiri gurunya katanya gitu. Terus temen-temennya kan kayak, Apaan sih lu? soalnya dia ngomongnya asal banget. Asal tapi langsung. Iya. Tapi itu jadi kenyataan. Jadi Iya, dan karena kebetulan kan orang tuanya orang kaya, jadi mereka tuh bilang ke orang tuanya dan didukung. Siapa sih orang tuanya nggak bangga gitu kan, anaknya berada di sekolah-sekolah gitu kan. Terus mereka bikinlah sekolah di daerah itu. Awalnya tuh nggak diterima gitu sama warganya tuh, tapi dia terus ngomong sama atasan di daerah sana. Kayak yang ada di pemerintah apa sih, kepala desanya ya. Kayak gitu. Pokoknya kayak pemimpin yang rumah-rumah di kolong jembatan itu kan. Kayak bosnya gitulah ya, bos besar pemulung gitu. Soalnya ketemu ngobrolin ya, ngobrol, iya, gitu. kalau mau bangun sekolah di sini. Boleh enggak? Boleh enggak gitu. Ya, terus dibolehin. Ternyata tantangan mereka itu banyak Banyak banget. banget. Pasti. Akhirnya mereka bangun itu udah kan bangun, mereka tuh udah yang udah semangat bangun kayak gini-gini. Tapi pas hari berikutnya ya Anaknya tuh nggak ada sama sekali yang Oh, datang. mereka nggak mau belajar, nggak mau datang gitu ya. Kayaknya orang-orang nggak tahu sih kalau itu sekolahannya. Kata gini, mereka tuh bikin poster katanya kan. Bikin poster di mana-mana kalau ada sekolah darurat gitu. Iya. Terus mereka nanya ke atasannya itu, ke bosnya itu, Pak kok ini hari pertama kita ngajar kok gak ada anak katanya. Padahal kita dapat poster. Ya kamu ngelawan katanya. Kan di sini kan orang-orangnya Nggak bisa buta baca. huruf, nggak bisa baca. Mana tahu ini poster. Gitu. Nah, terus mereka tuh der lah dari rumah ke rumah gitu ngomong. Ternyata emang banyak banget penolakan dari orang tua. Katanya tuh mindset orang tuanya itu udah rusak juga. Katanya buat apa belajar gitu kan? Kalau nggak ngasilin duit katanya kan, kalau ngamen bener-bener nggak ada duit. Kecuali kalau kamu mau ngajarin anak saya main gitar katanya gitu. Kalian bisa ngasilin duit gitu kan. Jadi udah mindset itu udah nggak bener emang. udah gak bener banget gitu dari orang tuanya aja gitu. Itu udah mencerminkan orang tuanya juga gak berpendidikan gitu. Nah, terus sampai di hari keberapa samping orang tuanya gak berpendidikan, masa bangku-bangku di kelas sama Papan tulis itu diambil karena mereka kan orang tuanya pengamen itu kan apa tukang rongsok ya. Nah mereka kira ini oh ini nggak pakai ini bisa pakai mereka tuh jadi melihat nih gitu. melihat barang-barang tuh oh ini adalah duit, adalah duit gitu loh. Sampai di Gitu, bawah gitu. benar-benar di luar nalar banget ya. Di luar nalar banget gitu. Terus pas aku nyari, lah itu kan hari berikutnya ya, mereka mau ngajar itu. Lah kursi-kursi Udah hilang, kosong kayak kelasnya. gitu. Terus apa namanya, papan tulis juga nggak ada, jadi mesin itu loh dalam sekolahnya tuh. Terus tahu kalau diambil orang tua dari anak-anak itu Ya itu keliling, cari ke mana. Tetap ada, terus pas ada tuh pinternya mereka tentang uang malah Iya, kita kalau beli. mau kursi ini beli katanya 500.000 padahal kan itu milik mereka gitu. Mereka langsung, oh iya jangan ibu. Soalnya ibunya galak gitu loh. Ibunya galak banget. Galak banget. Dan ternyata itu adalah ibunya yang mereka temui ya, Ibunya yang awal ditemui itu. Oh, ibunya anak itu. Terus udah berapa hari
Tapi pengamannya. tuh ada nggak sih akhirnya anak-anak yang mau sekolah? Ada diajak Tapi sama ada syaratnya. yang ngomong itu, tapi ada syaratnya katanya tuh mereka gak mau belajar kalau gak dapet duit, soalnya mereka kan jam segitu tuh waktunya nyari duit, Nyari duit kan. Jadi mereka mau sekolah tapi dibayar. lumayan sampai itu tuh kayak ngantri gitu dikasih Nah, duit. kalau sebelum masuk tuh ngantri dulu, yang anak-anak SMA berarti ngasih 20.000 per orang gitu. Itu berjalan beberapa hari ya, itu kan beberapa hari. Terus akhirnya mereka ngide coba nggak usah dikasih uang gitu. Enggak, itu awalnya tuh terus ada yang video gitu temennya katanya, oh lu mah ternyata dengerin sekolah tuh pencitraan apa disogok anak-anaknya tuh katanya gitu kan. Padahal iya, itu iya. disogok pun hasil susah gitu loh, Iya. yang ngajak mereka masuk ke kelas. Mereka tuh, yang kan. ngompor-ngomporin nggak tahu kesalahannya, nggak tahu kan. gitu. Terus sampai mereka tuh udah pusing, ya udahlah kita tegakkan aja ke anak-anaknya siapa aja yang mau belajar gitu kan, tapi tanpa dibayar. Ternyata mereka semua tuh nggak Cuma mau. satu doang nggak sih? Lagi sebanyak itu cuma satu Cuma doang yang satu yang bertahan. Yang bertahan belajar tanpa dibayar. Karena mereka semuanya yang lain itu maunya aku sekolah itu dibayar juga. Semuanya dibayar juga. Takut orang tua mungkin itu dimarahin atau enggak. Karena nggak ngasih ya. bisa jadi bisa jadi ya. sih kayak gitu. Dan Terus terus setiap ngapain belajar? Belajar penting ngapain kan apa yang penting. Iya. Padahal pendidikan itu sangat penting banget gitu. ya sampai pas suatu saat itu mereka tuh lagi ngamen, yang anak-anak itu dikejar sama satpol pp, kan nggak boleh ya ngamen di mana-mana. Iya. Sampai ada satu bacaan pokoknya tuh itu sih yang bisa baca tuh cuma yang satu orang doang. Oh iya, yang di sekolah. Yang bertahan di sekolah. Terus mereka tuh hampir ketangkep gitu kan, kamu kenapa bacanya lama, kan kamu paling pintar kan gitu. Orang aku baru belajar sebentar katanya. Terus Jadi yang baru meja itu udah apa yang ngejar itu udah deket ya kan? iya udah, aku belajar juga baru sebentar. Terus yang lain tuh kayak mikir, oh iya ya ternyata Termotivasi karena anak itu ya. ternyata belajar baca itu penting Penting juga juga. ya. Nah, Berguna sadar juga kan gitu. gitu. Sadar di sana. Karena kan bermanfaat juga ya. Iya. Bermanfaat juga. Terus kayak orang tuanya kan masih ogah-ogahan ya buat belajar. Terus sampai ada di film itu tuh scene yang mereka tuh mau digusur rumah, bukan digusur sama pemerintah itu, mau Diajakin. mau dipindahin ke tempat yang lebih layak gitu kan. Tapi mereka tuh karena mindsetnya tuh kalau aku pindah ke rumah susun atau ke rumah apa berarti aku Nanti harus akan bayar rumah susunya itu gitu ya. Bayar yang gede. Terus rumah ini udah aku bangun dengan duit gitu kan harus digusur, jadi rugi gitu lah ya. Jadi mereka masih kan duit gitu. Karena mereka kebiasaan merongsokan dapat duit, terus apa namanya nyolong apa ngamen mesti dapetin uang kan. Nah, mereka udah mindset itu uang dan duit. Gitu. Terus waktu itu sampai ribut kan sama pemerintah sama satpol pp gitu. Terus datanglah anak SMA itu, ini ada apa? Bapak jangan kayak gitu, ya. Si anak SMA juga ngedukung warga ya, ini jangan digusur. Siapa yang mau gusur nih, baca proposalnya kayak gitu. Ternyata oh iya ini mau dipindahin ke tempat yang lebih baik nih gitu. Nah, terus diomongin lah ke warga secara baik-baik. Terus mereka tuh kayak mikir, oh iya ternyata emang pendidikan itu penting gitu kan. Jadi terus setelah itu akhir ceritanya mereka tuh pindah lah ke rumah susun kan, ke rumah susun. Terus di sana mereka kayak nyadar, oh iya pendidikan itu penting, dari anak-anak tuh harus lebih daripada orang tuanya gitu, daripada kita katanya gitu. Jadi mereka tuh jadi menerima adanya sekolah, menyediakan kan satu ruangan disisain buat sekolah, buat kelas gitu. Itu endingnya, tapi happy ending kan maksudnya yang Happy ending. karena banyak yang minat belajar jadinya. Karena apa ya awalnya tuh Enggak. kan mereka nggak mau, terus di rumah susun itu ada sekolah kan, mereka jadi mau. Terus tapi anak-anak SMA-nya itu datang terharu nggak sih? Teman-temannya ternyata juga terharu, bangga, jadi ikut bantu ngajar katanya yang awalnya Ngompor-ngomporin gitu kan. Udah sih itu ya Pokoknya tuh pendidikan di Indonesia tuh masih krisis gitu aja.
di film aja udah kayak gitu kan. Kalau di nyata, kehidupannya di realnya juga masih banyak ya. banyak. Apalagi sekarang tuh mau pemerintah tuh menemukan cara atau menemukan orang-orang yang kayak gitu tuh kayak lama gitu kan. Itu juga di film aja ketahuannya itu duluan sama anak SMA daripada sama pemerintah gitu kan. Berarti kan pemerintah kurang turun ke masyarakat untuk mulai permasalahan-permasalahannya kan. Kan di kehidupan nyatanya juga kayak gitu. Jadi emang di Indonesia tuh masih kurang banget dari pendidikan minim banget, minim pendidikan, minim kesadaran kita Memang dari harus disadari oleh suatu apa ya, kayak harus ada yang menonjol, ada yang beraksi gitu. harus ada yang beraksi, harus ada yang berani gitu untuk speak up lah gitu. Apalagi ya seperti kita anak-anak muda generasi bangsa gitu kan, harusnya itu bisa untuk speak up untuk memperbarui Indonesia itu. Ya, untuk menuju generasi emas 2045. Ya, kurang lebih itu sih isi filmnya. Seperti itu. Pelajaran yang bisa kalian ambil dari kedua film itu gimana? Kalau pelajaran yang aku tangkap dari dua film itu, kalau dari Sexy Killer itu perlunya ada kesadaran dari pemerintah bahwa emang apa sih Seharusnya tugas sebelum mereka tuh melakukan sesuatu tuh mikir dulu nggak sih, ini tuh bakal berdampak ke masyarakat enggak gitu ya kan. terus sadar kalau ini tuh Enggak. amanah gitu. Itu udah diamanahi gitu bakal diminta pertanggungjawaban, jadi harus itu bertanggung jawab gitu loh. Kalau masyarakat terkena atau gimana berarti harusnya kan apa, pemerintah harus bertanggung jawab gitu kan, karena mereka sendiri yang mau nganuin itunya, harusnya mereka sendiri juga yang bertanggung jawab gitu. Kalau di film yang kedua Stick and Pencil, pelajaran yang bisa ditangkap itu kesadaran oleh masyarakat. individu, masyarakat dan juga Pemerintah juga. Pasti ya pemerintah tuh memang harus benar-benar sadar tentang semua keadaan masyarakat, harus peka gitu kan. Terus individunya juga harus ada kemauan, harus sadar oh iya nih ini butuh nih, ini salah nih gitu kan. Terus juga pentingnya ilmu pendidikan. Ya, hanya kita doang. Hanya doang nih ilmu pendidikan itu penting